Mirza. Sebenarnya masalah lo apa sih, lo? Masalah gue cuman, gue nggak suka kalau ada seorang penipu tinggal satu rumah sama gue. Penipu? Siapa yang lo bilang penipu? Ya lu lah. Mirza, kalau lo memang cemburu gue jadian sama Bening, lo tinggal bilang aja. Jack, denger ya. Gue tuh sama sekali nggak cemburu. Tidurnya nyenyak sekali. Aku nggak tega kalau harus bangunin dia. Berlian mana ya? Kok udah jam segini belum pulang? Ngapain aja dia di kantor? Padahal dia baru dapat musibah. Aku tanyain aja ke orang kantor. Jangan-jangan itu Berlian. Yunus? Berlian kok? Iya, Ma. Tadi Yunus temuin dia lagi ketiduran di mejanya. Jadi Yunus pikir Yunus anterin aja. Permisi, Ma. Kalau gitu, Yunus pamit dulu ya, Ma. Udah malam. Ya ampun, kenapa aku rasanya nggak rela Yunus buru-buru pergi. Aku ternyata kangen sama Yunus. Yunus, tunggu. Iya, Ma. Kamu pulang naik apa? Kalau misalnya malam begini udah nggak ada angkot, paling naik ojek. Kamu boleh pakai mobil mama. Besok kamu berhenti kerja sebagai office boy dan kamu mulai kerja sebagai supir pribadi Berlian. Karena saya tidak mau cemas kalau Berlian ada di luar rumah. Sebenarnya aku pengen lebih sering lihat kamu, Yunus. Kamu aja, tanpa Herlina istri kamu itu. Rasanya saya nggak usah bawa mobil malam ini. Kalau memang Mama mau menugaskan saya untuk jadi supir pribadinya Berlian, besok pagi aja saya kesini bawa mobil, sekalian nganterin Berlian kerja. Tapi jangan terlambat ya. Iya, Ma. Permisi ya. Gila. Papa jadi supir dan asisten pribadinya Berlian. Emang siapa sih Berlian itu harus pakai supir pribadi segala? Gila ya. Pas dia cuma mau pamer dan nunjukin ke kita. Ya kan, Mas? Mas jangan mau dong, Mas. Jangan mau. Herlina, kamu ini kenapa sih? Kepala kamu tuh isinya cuma pikiran buruk aja terus. Udah, aku capek. Aku mau berangkat. Tapi Mas, ini namanya penghinaan, Mas. Penghinaan. Mas! Gak punya otak nih, Mas Yunus. Mama, ada apa sih, Mah? Kamu tau gak papa kamu itu masa dijadiin supir pribadinya Berlian? Apa? Kurang ajar banget tuh si Berlian. Sekarang dia mau jadiin papa kita jadi supirnya dia. Dan itu gak bisa, Mang. Aku gak terima sama sekali. Iya, Mama setuju sekali sama kamu. Papa kamu itu mau-mauan lagi, bikin Mama emosi aja. Ma, kita gak boleh tinggal diam. Kita harus ngelakuin sesuatu, kita harus hadarin si papa. Benar. Binar? Maksud kamu apa tadi? Kamu ingat sama Berlian? Berarti kamu ingat sama kita semua. Selama ini kamu pura-pura cuma lupa ingatan ya? Bening, kamu kenapa ngomong kayak begitu ya, Bening?
Aku aku bener-bener nggak ngerti maksud kamu apa. Tadi tuh aku cuma ngebahas sama Mama soal masalah Papa. Papa sekarang kerjanya jadi supir dan menurut aku cuma menyesalkan itu aja. Seandainya aja kalau Papa mau rajin kerja jadi OP pasti Papa bisa naik pangkat. Iya kan, Mah? Lagi pula kan Papa bukannya katanya kerja di kantornya omah kita sendiri. Iya kan? Lagian omah kita itu kenapa jahat banget sih sama kita? Dia kenapa sih nggak mau terima kita lagi? Emang kita pernah punya salah apa ya? Hah, Bening. Lagi pula omah kita juga udah keterlaluan. Kalau emang ternyata benar kata Mama, Oma itu memperkerjakan Papa sebagai supirnya Berlian. Menurut aku, Oma dan Berlian itu sama-sama merendahkan kita. Iya benar. Apa yang dikatakan Binar itu benar, Bening. Papa jadi supirnya Berlian. Iya, keterlaluan kan? Lian berangkat ya? Iya. Lian, mulai sekarang kamu diantar oleh supir ke kantor ya. Supir? Iya. Mulai hari ini Yunus akan jadi supir kamu. Saya jadi nggak khawatir lagi kalau kamu pulang malam. Tunggu, Oma. Pak Yunus, Oma. Iya. Tapi Oma, Pak Yunus kan... Enggak, Oma. Selamat pagi Berlian. Pagi, Ma. Mobilnya udah siap di luar. Kita mau langsung jalan? Kenapa bengong? Ayo cepat berangkat. Banyak pekerjaan nunggu kamu di kantor. Tapi Oma, Pak Yunus... Berlian, sudahlah, nggak apa-apa. Saya panasin mobilnya dulu ya. Pak Yunus, sekarang kan udah nggak ada Oma. Pak Yunus nggak usah nyetir lagi ya. Biar saya lagi yang nyetir mobilnya sendiri. Untuk apa? Supaya kamu berhasil memberi kesan di mata mama kalau saya nggak bisa melakukan pekerjaan ini, iya? Enggak. Pak, saya sama sekali nggak punya maksud seperti itu, Pak. Tapi saya merasa Bapak tuh nggak pantas menjadi supir saya. Kamu nggak usah merasa nggak enakan. Saya nggak apa-apa kok melakukan pekerjaan seperti ini. Lagi pula, sekarang ini kan saya udah bukan siapa-siapa lagi. Saya cuma supir kamu aja. Jadi sekarang tolong kamu diam. Biar saya bisa konsentrasi ke jalanan. Mirza. Sebenarnya masalah lo apa sih? Masalah gue cuman, gue nggak suka kalau ada seorang penipu tinggal satu rumah sama gue. Penipu. Siapa yang lo bilang penipu? Ya lu lah. Mirza, kalau lo memang cemburu gue jadi sama Bening, lo tinggal bilang aja. Jack denger ya, gue tuh sama sekali nggak cemburu. Tapi gue nggak suka ngeliat lu cara memperlakukan Bening. Lu pakai otak dong. Gue bisa ngeliat kalau lu tuh masih suka sama Berlian. Sekarang lu pikir gimana perasaan Bening lihat itu semua? Apa sih Mirza? Mirza, sudah. Ada apa sih? Mirza, tolong kamu jangan kasar sama Tegar ya. Kamu tuh harus bisa menerima kenyataan. Kalau kamu di sini bukan lagi sebagai anak tunggal. Sudah ada Tegar, anak mama yang juga tinggal di sini. Mama, kamu tuh ngomong apa sih? Belum tentu juga Mirza yang salah. Bisa aja Tegar yang salah, kan? Loh, kok papa bisa ngomong kayak begitu sih? Tegar tuh anak mama, nggak mungkin dia berbuat duluan. Mama kok ngomong seperti itu? Mirzanya juga anak papa. Udah deh, Ma, udah sekarang Mama sama Papa nggak usah berantem. Ini masalah cuma antara aku sama Jack. Pak Yunus nggak perlu bukain saya pintu. Nggak apa-apa kok. Emang kenapa? Kan memang pekerjaan seorang sopir bukain pintu untuk majikannya. Apa kamu merasa saya nggak bisa melakukan pekerjaan saya sebagai sopir? Bukan seperti itu, Pak. Tapi
Bening, Astagfirullahaladzim. Jadi bener kata mama papa jadi supirnya Berlian. Aku Kamu kok tega sih? Jadi papa, jadi supir kamu kok tega sih Berlian? Bening, Bening, udahlah nggak apa-apa. Bening, aku bisa jelasin semuanya, Bening. Nggak perlu Berlian. Bening, sebenarnya bukan mau aku kalau Pak Yunus jadi supir aku. Aku sama sekali nggak ada maksud seperti itu. Mana mungkin aku tega mempekerjakan Pak Yunus sebagai supir aku. Ini semuanya oma kamu yang mau. Oma yang minta Pak Yunus untuk jadi supir aku. Tapi kamu tenang aja. Aku akan bilang sama oma untuk merubah semua ini. Aku akan bilang sama oma kalau nggak perlu Pak Yunus jadi supir aku ya. Nggak usah Berlian. Nggak apa-apa kok. Kamu nggak usah seperti itu. Nanti oma malah tambah salah paham sama papa. Aku cuma nggak terbiasa sama ini semua Berlian. Aku cuma perlu waktu. Papa aja bisa nerima ini semua, masa aku nggak bisa? Bening, aku akan tetap bicara sama oma. Kamu tenang aja ya. Kamu minta Oma berhentikan Yunus jadi supir. Itu berarti kamu membuat Yunus jadi pengangguran. Bukan begitu maksud Berlian, Oma. Tapi masalahnya Berlian rasa Pak Yunus itu nggak pantas menjadi supir, Oma. Pak Yunus itu orang yang sangat baik. Pak Yunus itu juga anak kandung Oma sendiri. Masa sih Oma tega memperlakukan Pak Yunus seperti itu, Oma? Memang apa salahnya jadi supir? Itu pekerjaan halal kan? Tapi Oma, Pak Yunus itu kan orang yang baik. Berlian, kamu harus mengerti. Kalau saya melakukan ini, itu demi kebaikan Yunus dan anak istrinya. Biar mereka jadi lebih baik, Berlian. Tapi Oma, Pak Yunus itu kan orang baik. Malah Pak Yunus itu orang yang terlalu baik. Berlian, tapi dia sudah bohongi Oma. Untuk sesuatu hal yang belum Oma ketahui kan, Oma? Siapa tahu saat itu Pak Yunus berbohong untuk kebaikan. Apapun alasannya, tetap saja dia bohong. Berlian, Oma mohon. Semua ini hanya untuk sementara saja. Kamu kan bisa lihat sendiri bagaimana kelakuan Herlina dan juga Binar. Mereka itu sangat bertingkah dan semena-mena. Ini semua Oma lakukan karena Oma ingin mendidik mereka. Oma mohon Berlian, kamu mau bantu Oma kan?